Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat terus beramal soleh. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu ciri seorang muslim yang baik adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang produktif, yaitu pribadi yang mampu menggunakan waktu, tenaga, ilmu, dan kesempatan yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya banyaknya ibadah pribadi, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, produktif dalam Islam bukan berarti hanya sibuk bekerja. Produktif adalah ketika kita setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah dan menghasilkan kebaikan. Seorang pelajar yang rajin belajar, seorang mahasiswa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, seorang pedagang yang jujur, dan seorang pekerja yang amanah, semuanya termasuk muslim yang produktif jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah amanah. Orang yang menyia-nyiakan waktunya akan merugi, sedangkan orang yang mengisinya dengan iman dan amal soleh akan beruntung. Ada beberapa langkah agar kita menjadi muslim yang produktif. Yang pertama, menjaga ibadah wajib, karena ibadah adalah sumber kekuatan dan keberkahan hidup. Yang kedua, menghargai waktu, tidak mudah pekerjaan dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Yang ketiga, terus belajar dan mengembangkan diri, karena ilmu adalah kunci kemajuan. Yang keempat, memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui ilmu, tenaga, maupun akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai masa muda, kesehatan, dan kesempatan yang kita miliki berlalu tanpa menghasilkan kebaikan. Gunakan setiap hari untuk menambah ilmu, memperbaiki akhlak, memperbanyak ibadah, dan berkarya untuk umat. Selain itu, sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa produktivitas tidak hanya diukur dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari keberkahan yang terkandung di dalamnya. Ada orang yang bekerja sepanjang hari namun tidak mendapatkan ketenangan. Ada pula yang bekerja dengan penuh keikhlasan sehingga sedikit amalnya menjadi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya, yaitu masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Pesan ini menunjukkan bahwa
Setiap nikmat yang Allah berikan harus digunakan secara maksimal untuk berbuat kebaikan. Di era digital saat ini, tantangan terbesar produktivitas adalah banyaknya hal yang dapat menghabiskan waktu tanpa manfaat. Tidak sedikit orang yang menghabiskan berjam-jam untuk melihat media sosial, bermain game, atau menonton hiburan secara berlebihan hingga melalaikan kewajiban. Padahal waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bijak dalam menggunakan teknologi, menjadikan sebagai sarana menambah ilmu, berdakwah, dan mempererat silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang produktif juga memiliki sifat disiplin dan tanggung jawab. Ketika diberi amanah, ia berusaha menunaikannya dengan sebaik mungkin. Ketika memiliki target, ia berusaha mencapainya dengan sungguh-sungguh. Sikap seperti ini merupakan bagian dari akhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus bekerja dan beramal soleh. Seorang muslim tidak boleh menjadi pribadi yang malas, mudah menyerah, atau hanya berpangku tangan menunggu keberhasilan datang. Kesuksesan memerlukan usaha, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Bangun lebih awal, menjaga sholat tepat waktu, membuat rencana kegiatan harian, mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat, memperbanyak membaca, serta membiasakan diri menyelesaikan tugas dengan baik. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita generasi muslim yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta produktif dalam setiap aktivitas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.